Assalamualaikum sahabat sekalian, apa kabarnya? Jumpa lagi bersama saya. Kali ini kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang sholat, yaitu sholatul jamaah, sholat berjamaah. Kaifiyatu, tata cara sholatil jamaah di sholat berjamaah. Wa kaifiyatuha, dan tata caranya ayyastoffal musalluna sufufan, hendaknya para musallun, orang yang sholat, membuat sof-sof, barisan-barisan, summa, kemudian yataqaddamahum, maju di antara mereka, imamun, seorang imam, yakunu a'lamhum, yang mana hendaknya lah orang yang lebih berilmu, wa ajwadahum qira'atan, dan yang lebih baik dalam bacaannya. Summa yanwi sholata, kemudian berniat untuk sholat, wa yanwuna, dan para jamaah lainnya berniat untuk sholat aidon juga. Wa yukabbiruna, dan kemudian bertakbir mereka ba'dahu, setelahnya. Summa yaf'alu a'mal sholat, kemudian yaf'alu, melaksanakan a'mal, gerakan-gerakan sholat, kullaha, keseluruhan. Wahum, dan mereka yaf'aluna, melakukan ba'dahu, setelahnya, setelah imam, misla fi'lihi, sebagaimana gerakan imam. Sekarang hukmu sholatul jamaah, hukum dari sholat jamaah. Wa sholatul jamaati, dan sholatul jamaah, sholat jamaah sunnatun muakkadatun, sunnah muakkadah, lirrijali, untuk para laki-laki, bis sholawatil khamsi, di dalam sholat yang 5. Wa furudu ain, dan fardu ain, fi sholatil jum'ati, di dalam sholat Jumat, liman wajabat alaihi, bagi siapa yang diwajibkan atas. Syurutu sihhatil jamaah, syurut, syarat syarat sahnya jamaah, sholat jamaah. Wa yustaratu, dan disyaratkan li sihhatil jamaahati, untuk sahnya sholat jamaah, khamsatu asya, 5 asya hal. Yang pertama, ayyan wiyal makmumu, agar makmum berniat, al-iktida'a, untuk mengikuti bil imam, kepada imam. Yang kedua yaitu ayyakuna aliman bintiqolati imami, harus bisa mengetahui, aliman bintiqolati imami, setiap perubahan atau gerakan imam. Jadi makmum harus bisa melihat imam, karu'yatihi lahu, seperti bisa melihatnya di ba'di sofi, oleh sebagian sof, khususnya bagian depan, au sama'i sauti, atau bisa mendengar suaranya, au sauti mubalighin, atau mendengar suara mubalik, penceramah atau khotib. Syarat jamaah yang ketiga yaitu Allah yataqaddama, tidak boleh maju seorang makmum ala imam, lebih depan daripada imamnya. Maksudnya Allah yataqaddama ala imam, makmum tidak boleh lebih depan dari imamnya. Kemudian syarat yang keempat yaitu Allah yahula, tidak boleh ada yang menyela
membatasi bainahuma, baina imam dan makmum, hailun, sebuah batasan. Jadi antara makmum dan imam tidak boleh dibatasi oleh pembatas. Nomor 5, ayyak ruba minhu, agar mendekat kepada imam, tidak karena apabila keduanya antara imam dan makmum fi ghairi masjid, tidak di dalam masjid. Kemudian selanjutnya yaitu iktida'u ba'din nasi bi ba'din, mengikuti sebagian orang dengan sebagian lainnya. Yajuzu, boleh, ayyatamarul hurru bil abdi, untuk menjadi makmum seorang yang bebas kepada seorang hamba sahaya. Wal balik, dan orang yang balik boleh makmum, orang yang dewasa yang balik boleh makmum kepada murahib, seorang remaja. Wala tasihu, dan tidak sah qudwatu rajulin bi imra'atin, pengikutan seorang laki-laki kepada seorang perempuan. Maksudnya tidak sah kalau ada laki-laki berimam kepada perempuan. Wala qari'in bi ummiyin, dan seorang yang bisa membaca dengan atau bermakmum kepada seseorang yang ummi, yang buta atau yang tidak bisa membaca. Wal qari'u, dan qari itu artinya huwa alladzi, yang yuhsinul fatihah, yang bisa membaca surat Fatihah dengan baik. Wal ummiyu, dan yang dimaksud dengan ummiyu man yakhillu bi harfin aw tasdidatin minal Fatihah. Ummi itu orang yang masih kurang dalam membaca Fatihah, baik huruf atau syiddah, tasdid, dan lainnya dari bacaan Fatihah. Artinya kurang sempurna dalam membaca Fatihah. Sekarang hikmatul sholatil jamaah, hikmah dari sholat jamaah. La syakka, tidak diragukan lagi, annana, bahwa kita biiqamatil jamaati, dengan melaksanakan sholat jamaah, naztami'u, kita berkumpul, khamsa marratin, 5 kali, fi kulli yaumin, di setiap hari, wa lailatin, dan malam, fi makani, di suatu tempat, wahidin, yang satu, atau di suatu tempat yang sama. Yakiful kabiru, akan berdiri atau berkumpul orang yang besar, bijanibis shogiri, di samping orang-orang yang kecil. Wal amiru, dan para penguasa, pemimpin, bijanibil hakir, di samping rakyat jelata. La farqo, tidak ada perbedaan, bainahuma, di antara keduanya, wala mizan, dan tidak ada perbandingan. Kulluna, setiap dari kita, yatlubu, memohon, minallahi, dari Allah, al-maghfirah, ampunan. Fa fi dzalika, maka di dalam hal tersebut, minal musawati,
adalah dari suatu persamaan wa khudu'in nafsi, dan merendahkan pribadi kita, ma la yakhfa, apa-apa yang tidak berguna. Fayansha'u, maka akan terbentuklah anzalika, dari hal tersebut, at-ta'allufu, persatuan, wal mawaddatu, dan kasih sayang, wal wifaqu, dan kesepakatan, wal mahabbah, dan rasa cinta. Taqifu, berdiri, sufufan, dalam suatu soft barisan, mutarossatan, yang rapih, khosyi'ina, dalam kondisi yang khusyuk, lillah, karena Allah semata, memperhatikan dengan seksama, lil imami, kepada imam, la yataqaddam alaihi ahad, dan tidak ada yang berdiri lebih depan dari imam, wala yasbikuhu bi amalin, dan tidak boleh mendahului imam dalam gerakan. Fana ta'awadu, maka kita mengharapkan pertolongan, bihadzal inqiyad, dengan usaha kita ini, wa ta'ah, dan ketaatan kita, wa na'lamu, dan kita mengetahui, anna naila, bahwa menerima, khairayid dunya, kebaikan dunia dan akhirat, wal akhirah, muhtajun, dibutuhkan, ilal istima', kepada persatuan, kepada perkumpulan, wattihadil kalimah, dan persatuan perkataan atau persamaan persepsi. Sampai di sini dulu mengenai sholat jamaah. Kita lanjut pada pelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.